Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-hadisu adapun hadis as-sadisu yang keenam, hadis yang keenam. An Abi Nasrin al-Wasiti, an Abi Nasrin dari sahabat Abu Nasr al-Wasiti yang bangsa Wasiti, yang bangsa singkatannya domba. Qala berkata beliau, sami'tu mendengar aku, Aba Raja'in akan Abu Raja al-Aqaridi yang bangsa Aqaridi. Kata Imam Abu Nasr al-Wasiti, beliau bilang, saya pernah mendengar Abu Raja al-Aqaridi yuhadisu memberitakan dia, beliau memberitakan an Abi Bakrin dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq itu yang terpercaya. Ana Arabian, sesungguhnya ada orang Arab pedalaman atau orang Arab Baduy, orang Arab dusun. Datang dia ila Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepelit-pelitnya orang, kata Nabi, yang kalau namaku disebut kagak dia ngucap sholawat. Paling pelit. Orang punya duit kagak sedekah, pelit. Tapi ada lagi yang paling pelit, orang yang disebut nama Nabi tapi tidak mau bersolawat. Faqala, maka berkata beliau, orang Arab pedalaman tadi, orang Arab dusun tadi bilang, balik nih telah sampai padaku, angka dari engkau wahai Nabi, telah sampai berita atau hadis yang kau sampaikan pada kami, annaka sesungguhnya engkau wahai Nabi itu taqulu pernah berkata, engkau pernah berkata Nabi, minal jum'ati dari satu Jumat, maksudnya hari Jumat, ila jum'ati kepada Jumat selanjutnya, wa minas sholati dan dari satu sholat, ila sholati ke sholat lainnya, itu kafaratun jadi kafaroh. Kafaroh itu pelebur dosa. Lima bagi waktu atau pada waktu, bainahunna yang ada di antaranya. Wahai Nabi, engkau dulu pernah bilang bahwa kata engkau satu Jumat ke Jumat lainnya, satu sholat ke sholat lainnya, itu akan jadi pelebur dosa antara waktu yang satu tadi kepada waktu yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita punya dosa hari ini, besok hari Jumat diampunin, hari Sabtu dosa lagi, Minggu dosa lagi, Senin dosa lagi, hari Selasa dosa lagi, Rabu dosa lagi, Kamis dosa lagi, Jumat datang sholat Jumat diampuni, Sabtu bohong lagi dosa, hari Ahadnya bohongin orang lagi. Habis kalau udah jadi hobi susah, bohong jadi hobi, jadi kalau kata bohong gatel-gatel. Hari Ahad bohongin orang lagi, Senin menjelekin orang, Selasa fitnah orang, Rabu caci maki orang, Kamis benci sama orang, Jumat kok dia sholat Jumat dosanya diampunin lagi. Berarti kalau orang kagak pernah sholat Jumat dosanya numpuk kan? Numpuk, dosanya kagak dilebur-lebur, dosanya nggak ada kafarohnya.
Termasuk kata Nabi dari sholat yang satu ke sholat yang lain. Tadi kalian sholat asar, datang ngaji, ya kan? Terus bercanda sama teman, ngata-ngatain orang. Nanti pulang buka sholat maghrib, dosa yang dari asar sampai maghrib hancur, bro. Maghrib selesai, berangkat kalian ke musola, ke masjid, mau terawih, dosa lagi, lari depan Pak Ustadz, depan rumah gitu, Pak Ustadz, Pak Ustadz lagi buka, ya kan? Ada orangnya, ada orangnya, ya kan? Dosa tuh. Sholat isya, Allahu Akbar, dilebur lagi, hancur lagi, dosanya hilang. Isya pulang dari terawih, pulang mampir dulu ke rumah teman, baru pulang ke rumah. Ditanya sama orang tua, dari mana? Dari musola. Padahal dari rumah teman, ya kan? Dosa kan? Dosa. Datang subuh, sholat subuh, Allahu Akbar, sholat subuh, luntur tuh dosa yang waktu sholat isya. Terus begitu. Berarti kalau orang kagak sholat, dosanya numpuk gak? Numpuk. Oh, gunung tuh mah. Gede. Ya. Berarti jangan sampai kita kagak sholat, apalagi kagak sholat Jumat, dosanya gede. Berarti dosa kita sendiri kagak jadi kelebur, ya, kagak jadi kafaroh, ditambah juga dosa meninggalkan sholatnya sendiri. Nah, pertanyaannya, oh berarti kalau kayak gitu Pak Ustadz, ya, takut dong Pak Ustadz, kita mah dosa aja udah. Ya udah bohongin orang aja. Ntar juga sholat dimaafin. Nah, nggak begitu. Maknanya apa? Kalau kita dosa terus, walaupun dilebur lewat sholat, ibarat orang dagang kagak dapat untung. Jual pulpen ya, harga aslinya 2.000, kita jual 2.000 juga, ya kagak dapat untung. Itu sama aja kalian bikin dosa terus sholat. Emang sholat melebur dosa, dosa kita diampunin sama Allah, tapi kita nggak ada untung, nol aja udah. Apa maksudnya? Beda kalau kalian nggak punya dosa, dari maghrib ke isya nggak ada dosa nih. Dari maghrib ke isya nggak ada dosa, kosong. Sholat isya, Allahu Akbar, maka sholat isya itu pahalanya utuh, kagak dikurangin kafaroh melebur dosa yang dari maghrib. Itu ya. Jadi kalau pengen untung ya jangan sampai melakukan dosa, supaya pahalanya awet, supaya pahalanya utuh. Tapi kalau kita ngelakuin dosa, walaupun kita sholat lagi, ya tetap sholat ngancurin dosa kita. Tapi itu modal ibaratnya habis cuma buat ngancurin dosa-dosa di kita. Sementara pahala kita kagak nambah-nambah. Karena pahala yang kita dapat lewat sholat harus buat ngancurin dosa-dosa kita. Gitu. Nah, ada syaratnya nggak? Ada syaratnya. Iman bagi orang ijtanaba yang menjauhi dia al-kabairo akan dosa-dosa besar, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa tuh dosa besar? Musyrik, nyembah patung, nyembah berhala, nyembah lukisan, nyembah pohon, nyembah gunung, nyembah hutan, nyembah batu, nyembah apalagi cincin, macam-macam. Pokoknya nyembah selain Allah, musyrik, dosa besar. Yang kedua, murtad, keluar dari agama Islam. Yang ketiga, membunuh sesama muslim tanpa hak, itu juga dosa besar. 4, durhaka pada orang tua. 5, berzina, dosa besar. Banyaklah dosa besar, selama tidak melakukan dosa besar. Kalau melakukan dosa besar maka harus tobat. Jadi yang diampunin dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya adalah dosa-dosa kecil. Bohongin orang, ya, fitnah orang, ngejelekin orang. Pokoknya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa gede. Kalau dosa-dosa besar, dosa-dosa gede itu tetap harus tobat.
taubat minta ampun, insaf pada Allah, sholat sunnah taubat. Qala berkata atau bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi jawab atas pertanyaan orang ini, apa benar ya Rasul? Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain jadi pelebur dosa kita, dari sholat yang satu ke sholat yang lain jadi pelebur dosa kita, selama kita tidak melakukan dosa besar. Naam, kata Nabi, iya. Naam, iya, iya benar. Sumazada, kemudian menambahkan beliau. Terus Nabi nambahin, bisa disambung maksudnya sabda dari Nabi. Faqala, maka bersabda Nabi, ditambahin sama Nabi, al-ghuslu, adapun mandi, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, itu kafaratun, jadi kafaroh juga. Mandi juga hari Jumat jadi pelebur dosa tuh. Makanya kalau Jumatan yang laki-laki mandi, jangan pulang sekolah mana bawa asem, bawa kenteng, pakai kol-kola, langsung berangkat sholat. Waduh, bahaya itu. Ya kan, kasihan yang di sampingnya. Allah Akbar. Aroma kue bolu. Aroma kopi. Aroma kopi kata gini. Ya. Nah, terus kalau yang perempuan gimana? Kan perempuan gak sholat Jumat, sunnah juga mandi. Ya walaupun perempuan tidak sholat Jumat, tapi secara kesunahan tetap disunahkan pas mau sholat zuhur. Berarti mandi dulu kalau pengen dosa-dosanya diampunin yang kecil-kecil. Wal masya, dan berjalan ila jum'ati, menuju Jumatan, berangkat ke sholat Jumat, itu kafaratun, jadi kafarat, jadi pelebur dosa juga. Rugi pokoknya kalau ada sholat Jumat kan. Wa kullu qadamin, dan adapun setiap langkah, minha, darinya, setiap jengkal kaki kita. Bayangin tuh, kita jalan misalnya yang laki-laki di sini sholat ke Masjid Baitul Nur atau jalan ke Asamsu, hitung kaki langkah kita tuh. Maka setiap langkah kaki tersebut dikasih pahala sama Allah ka'amali isrina sanatin, sebanyak amal atau ibadah 20 tahun. Tuh, tinggal dikali berapa langkah kaki kita menuju masjid. Ada nggak yang pernah hitung? Ini pernah nggak hitung? Mau Masjid Baitul Nur berapa langkah? Ada matilah. Hadir kali ngitung ke Samsung. Ini ada yang nanya, Ustaz kan naik motor, kan ada jalan. Berarti yang dihitung apa? Ya rodanya kali. Ya wadah kan kalau Jumatan di sini misalnya membantu dia kan naik motor. Fa'idha farogo, maka tatkala selesai minal Jum'ati, dari Jumatan, pas dia selesai dari Jumatan, khotibnya udah khutbah ya kan, wala dzikrullahi akbar, qomat, Allahu akbar, sholat orang, Allahu akbar, selesai tuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Apa yang dikasih sama Allah? Ajiza, maka diberilah pahala dia. Maka itu orang yang selesai dari sholat Jumatnya, kalau perempuan selesai dari sholat zuhurnya, maka diberikan pahala bi amalini atai sanatin, dengan pahala seperti ibadah sebanyak 100 tahun. Bayangin coba. Ruya, diriwayatkan hadal hadis, akan hadis ini wa Abu Bakrin As-Siddiq,
Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa dzukira, dan disebutkan annahu, bahwa sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar, disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu tajiron, tajir, pedagang. Tajir itu pedagang yang kaya, bangsawan. Waktu jahiliyati, pada waktu jahiliyah. Wakana, dan adapun Sayyidina Abu Bakar, sababu islamihi, sebab keislamannya dia, annahu, bahwa sesungguhnya beliau Sayyidina Abu Bakar itu ro'a, melihat dia, ru'yan, akan mimpi, fisyami, saat berada di Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina, Syria, Lebanon ya. Kalau dulu namanya Syam. Faro'a, maka melihat Sayyidina Abu Bakar fi manamihi, di dalam mimpinya. Oh, banyak banget dari kemarin mimpi ya. Mimpi kalau wali ulama tuh bener, beda sama kita. Kalau kita mimpinya juring, demit, sendal bolong, kolong wewe, kolong jembatan ya, beda. Kalau ulama tuh mimpinya ya bisa dibilang hampir bener, tapi ulama itu jarang mimpi. Gak kayak kita, dikit mimpi, ketemu teman nyeselin mimpi, ketemu sahabat yang lagi marahan sama kita mimpi, ketemu Pak Ustadz mimpi. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar sebelum masuk Islam pernah mimpi. Apa mimpinya Sayyidina Abu Bakar? Anna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, itu yakunani, adalah keduanya, fi hajrihi, dalam pangkuannya, atau di dalam pangkuannya. Sayyidina Abu Bakar dalam mimpinya memangku matahari dan bulan. Coba bayangin. Fa'akhodahuma, maka dia memegang keduanya. Dipegang sama Sayyidina Umar tuh. Apa yang dipegang tadi? Matahari sama bulan. Biyadihi, dengan tangannya, dengan tangan Sayyidina Abu Bakar. Wadomuhuma, dan kemudian dia mendekap keduanya atau memeluk keduanya. Ila sodrihi, ke dadanya, dipeluk di dadanya, maksudnya memeluk dengan erat antara bulan dan matahari itu. Wala bisa, dan memakaikan alaihima, atas keduanya. Dipakein apa tuh matahari sama bulan di dalam mimpi Sayyidina Abu Bakar? Ridaahu, akan selendangnya, sorban kalau bahasa kita. Disorbanin sama Sayyidina Abu Bakar ya, matahari sama bulan yang ada di dalam pelukannya. Falama intabahu, maka saat telah bangun dari tidurnya beliau, pas sudah bangun, zahaba, maka pergilah dia, ila rohibin nasoro, kepada satu rahib Nasrani. Rahib itu kalau di agama kita mah ustadz ya. Kalau di agama lain disebutnya rahib, pendeta, pastor. Liyas'alahu, karena untuk menanyakannya, karena untuk bertanya, anir ro'ya, tentang mimpinya. Pengen tahu tafsir mimpinya apa sih tuh. Kalau zaman dulu ya, pemuka agamanya, tokoh agamanya bener. Dukun-dukun juga dulu mah sakti, kalau nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mah bohong-bohongan. Dukunnya juga ngerti duit. Iya, kalau sekarang udah kagak ada, jangan percaya, nggak boleh. Kalau zaman dulu emang orang sakti-sakti, ya,
Zaman dulu tuh, jangankan zaman Nabi, jangankan zaman ya abad yang terdahulu lah gitu ya, abad 10 misalnya itu. Yang baru kemarin deh, pas kita baru merdeka tuh, itu orang zaman dulu tuh sakti-sakti. Ditembak abang empat sama penjajah Belanda. Itu Kiai Buntet, ya Kiai Abbas Abdullah namanya. Itu pas lagi perang sama Belanda, modalnya cuman batu kerikil. Kalau yang lain pada pakai bambu runcing ya kan, pada pakai senapan. Beliau ya Abu Abbas Buntet itu Cirebon itu nggak pakai apa-apa, cuman pakai batu kerikil, dilemparin pesawatnya. Wah modal. Yang lain pada pakai senapan. Pas lagi perang, saking saktinya tuh. Coba kalian pakai batu, balik lagi ke kepala. Maka tibalah dia, maka dia sampai di tempat rahib Nasrani tersebut. Waqala, dan menceritakan beliau ar-ra'ya, akan mimpinya. Waqala, dan meminta dia, saya namakan meminta, minhu, kepada rahib Nasoro, rujuknya ke rahibin Nasoro, minhu, kepada rahib Nasrani, at-takbiro, akan takbirnya. Takbir itu ya tafsir mimpinya. Maknanya apa nih? Kok saya mimpi itu matahari dan bulan saya peluk, saya dekap, terus saya kasih sorban, saya selimutin, saya selendangin. Maknanya apa wahai rohib? Faqala, maka berkata siapa? Ar-rohibu, si rahib. Min aina anta, dari mana kamu? Maksudnya dari mana asal kamu? Emang kamu dari mana sih? Ya kan ini Sayyidina Abu Bakar kan lagi berada di Syam ya. Kalau sekarang Palestina. Qala, maka berkata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar jawab, min Makkah, dari kota Mekah. Saya dari kota Mekah. Qala, maka berkata lagi si rahib, min ahli qabilatin, dari suku apa? Dari kabilah mana kamu? Ya, sama di Arab juga kayak kita, ada Jawa, ada Sunda. Ya. Kamu dari kabilah mana? Qala, maka berkata Sayyidina Abu Bakar, min qabilatit Taimin, dari kabilah Taim. Saya dari kabilah Taim. Ya kan ada suku Quraisy ya. Banyak kalau di Mekah, di Madinah juga banyak suku-suku. Qala, maka berkata lagi beliau, bertanya lagi si rahib, wa masya'nuka, apa urusan kamu? Urusan kamu apa datang kemari ke Palestina ini, ke Syam ini? Qala, maka berkata Sayyidina Abu Bakar, itu at-tijaratu, tijarah, berdagang. Urusan saya berdagang. Qala, maka berkata beliau, ya, berkata lagi si rahib tadi, saya rujuk akan datang fi zamanika, pada zamanmu. Akan datang suatu saat nanti di zamanmu. Siapa? Rajulun, seseorang, Hashimiyun, yang bangsa Hashim, maksudnya dari Bani Hashim. Yuqalu, yang dipanggil, lahu, padanya. Dipanggil apa tuh dia? Muhammadun, Nabi Muhammad. Dia dipanggil dengan panggilan Muhammad. Al-Aminu, yang terpercaya. Nabi Muhammad gelarnya ya Al-Amin. Karena dulu Nabi Muhammad pernah dipercaya untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ya. Pernah proses cerita. Wa yakunu, dan adalah beliau Nabi Muhammad itu min qabilati Hashimin, dari qabilah Bani Hashim, dari suku atau dari Bani Hashim. Wa huwa, adapun Muhammad,
itu yakunu adalah beliau itu nabiyu akhir zamani, jadi nabi akhir zaman. Itu Muhammad nanti akan menjadi nabi, menjadi rasul akhir zaman. Laula dalika, yang jika bukan karena demikian, maksudnya kalau bukan karena Nabi Muhammad, lama khalaqa, tidak akan menciptakan siapa Allahu Allah Ta'ala as-samawati, akan langit-langit. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah nggak bakal ciptain langit, wal ardina, dan bumi, wama, dan apa-apa, ya semua hal alam semesta, yakunu, yang adanya, fihima, di antara keduanya, maksudnya di dalam langit dan bumi. Tuh, karena memang penyebab Allah menciptakan alam semesta ini, penyebabnya adalah Nabi Muhammad. Kalian itu diciptain karena Allah senang sama Nabi Muhammad, makanya kita diciptain. Bahkan wama khalaqa, tidak akan pula menciptakan dia, Allah juga gak bakal menciptakan Adam, akan Nabi Adam. Tuh, gak bakal Allah nyiptain Nabi Adam kalau tujuannya bukan untuk menghadirkan Nabi Muhammad. Wa ma khalaqa, dan tidak juga menciptakan al-anbiya, akan para nabi, jamak ya, mufradnya nabi. Wal mursalina, dan para rasul, sama jamak, mursalun, mursalina, mursaluna, itu jamak mudzakar saja. Wa huwa, adapun Nabi Muhammad, ini masih kata si Rahib ya, itu sayyidul anbiya'i, pimpinannya para nabi, wal mursalina, dan para rasul, wa khatamin nabiyina, dan nabi pamungkas atau penutup para nabi. Tuh kehebatan Muhammad, kata si Rahib tadi. Wa anta, dan adapun engkau, wahai Abu Bakar, kata si Rahib, kamu ini itu tadkhulu, akan masuk, fi islamihi, pada ajaran Islamnya. Nanti kamu suatu saat nanti bakal masuk Islam. Ini penafsiran saya dalam hal menafsirkan mimpi kamu yang memeluk matahari dan bulan. Wa takunu, dan adalah kamu itu waziran, jadi pelayan, lahu, baginya. Nanti kamu akan melayani Nabi Muhammad itu. Kamu ikutin kemana dia pergi. Wa khalifatan, dan menjadi khalifah, ya, menjadi pemimpin negara. Khalifah itu min ba'dihi, setelah wafatnya beliau. Nanti setelah beliau wafat, kamu akan menjadi khalifah, pemimpin bangsa atau pemimpin negara, penggantinya. Bukan pengganti agama ya, bukan menjadi pengganti nabi, tapi hanya pengganti secara urusan kenegaraan, namanya khalifah. Wa ada, dan adapun ini, kata si Rahib Nasrani, itu takbirul ru'yaka, adalah takbir atau penafsiran mimpimu. Oh. Inilah penafsiran mimpimu. Ternyata benar nggak kira-kira? Benar kan? Maka Nabi Muhammad kemudian akhirnya jadiin Abu Bakar jadi masuk Islam, ya kan? Terus kemudian ngikutin Rasul sampai hijrah aja. Ya, hijrah itu Rasul sama Sayyidina Abu Bakar. Ya, orang-orang pada hijrah, Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar belakangan. Oh, saking setianya Abu Bakar. Abu Bakar disuruh duluan sama Nabi, udah duluan aja. Enggak, saya tetap sama kamu. Bahkan ketika ngumpet, ya Nabi Muhammad ngumpet pas lagi hijrah di satu goa,
ya, karena dikejar-kejar sama orang kafir ngumpet. Goa di Arab itu kagak kayak kita masuk semua badan, enggak, badannya masuk, kaki kelihatan. Nah makanya kakinya masih kelihatan dari luar. Itu Sayyidina Abu Bakar ketika ada orang kafir datang, ya, itu Nabi lagi tidur, kakinya didiemin sama Sayyidina Abu Bakar, bayangin. Jadi seandainya orang kafir melihat itu pasti Sayyidina Abu Bakar kakinya dipotong. Untungnya orang kafir gak lihat, karena di situ ada sarang laba-laba sama burung merpati, akhirnya lewat. Nah kemudian nggak sampai di situ, Rasulullah ketiduran di dalam gua di pangkuannya Abu Bakar. Jadi palanya Rasul tidur di pangkuan Abu Bakar. Itu ada ular di dalam goa, pengen ngegigit Rasulullah. Tapi akhirnya ketika melihat Abu Bakar, dia datang ke kaki Abu Bakar gigit. Cetuk, akhirnya ya kan kayak lagi digigit ular, masa gitu, kaget kan, gigit sama ular. Bangun Rasulullah bangun. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu kok meringis gitu? Sakit ya kan? Ya Rasul, saya baru saja habis digigit ular. Kenapa kamu gak bilang? Engkau lagi tidur ya Rasul, saya gak tega. Engkau kan capek istirahat, maka saya gak tega, gak berani tuh. Saking hormatnya kepada Rasulullah. Itu ular masih di situ, masih diem aja, masih diem ular. Sama Nabi kemudian ditanya, ular, ya, kamu itu ngapain gigit Sayyidina Abu Bakar? Nabi punya mukjizat, bisa banyak ngomong juga sama ular. Kata ular, wahai Rasulullah, saya ini bertahun-tahun tinggal di gua. Bertahun-tahun saya tinggal di gua sama anak cucu saya. Saya itu kangen, saya itu pengen tahu siapa sih yang namanya Muhammad, yang diagungin sama malaikat, yang disebutin sama binatang-binatang bahwa akan ada nabi terakhir namanya Nabi Muhammad. Maka ketika saya tahu yang datang ke rumah saya nih, ke goa itu adalah seorang nabi bernama Muhammad, wah saya kaget. Saya bilang sama anak cucu saya, kita kedatangan tamu. Makanya saya nongol duluan. Oh ini ternyata yang namanya Muhammad. Ular aja sampai penasaran. Terus saya pengen nyium kali ya Rasul, saya pengen cium. Ular pengen nyium Rasulullah. Pas mendekati Rasulullah, dijagain sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar ya saya gigit. Tuh, ya kan? Tadinya nyalamin saya. Kata Rasulullah, ya iya, gimana orang kagak takut, kamu kan ular, kamu punya bisa. Kalau kamu gigit orang, ntar orang pada iya. Makanya itu salah satu kehebatan Rasulullah. Tapi kalian jangan ikut-ikut, ada ular diajak ngobrol. Ya, ada ular lewat sama Rizky diajak ngobrol. Woi, diam kamu di situ. Wah, malah dikejar. Itu Rasulullah beda. Rasul punya mujizat ya, bisa ngobrol sama hewan juga. Nah, kemudian sama Rasulullah diusap luka yang tadi bengkak tadi karena gigitan ular tadi. Dalam riwayat lain Rasul ngejilat tangannya terus kemudian diolesin. Biiznillah, dengan izin Allah, seketika itu juga bengkaknya Sayyidina Abu Bakar sembuh. Itu Ijan jangan jajalin kan. Taruh ini jatuh ke sini. Wah, itu tambah bengkak. Itu saking hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya kan? Itu orang-orang pada gak percaya. Sayyidina Abu Bakar percaya. Itu hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Sumakola, kemudian berkata beliau, kata si orang terakhir tadi ya, wajatu telah aku temukan, wajatu dan telah aku dapatkan, nak tahu akan ciri-cirinya. Saya sendiri, kata rahib Nasrani itu, udah dapat ciri-cirinya Muhammad itu. Wasifatahu, dan sifat-sifatnya dia. Dapat dari mana?
Fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Ada dalam kitab Taurat. Ini yang kalian pelajari ya. Wal Injili, dan dalam Injil. Wal Zaburi, dan di dalam Zabur. Makanya kalau ada pendeta, ada rahib, ada segala macam pastor yang dia nggak mau mengakui Nabi Muhammad, sebetulnya bohong. Karena di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, sifatnya Nabi Muhammad itu lengkap ciri-cirinya. Tinggi badannya, rambutnya, sifat fisiknya, ciri-ciri karakter wataknya, lengkap semuanya ada. Ya, makanya disebutin sama Allah, alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberikan kitab sama Allah, mereka itu ya'rifunahu, mengetahui Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti hanya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka itu pasti kenal sama Nabi Muhammad seperti mereka mengenal sama anak sendiri. Mungkin nggak orang tua lupa sama anaknya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ini kalian pergi nih setahun hilang, misalnya gitu ya, Kaifah pergi hilang setahun kagak balik-balik, nyampe rumah toto udah kurus setahun ya kan. Itu orang tua pasti tetap kenal, nggak mungkin enggak ya kan, karena anak sendiri. Begitu juga mereka-mereka yang pemuka agama lain. Wah ini dan sesungguhnya aku kata si rahib itu aslam tuh masuk Islam, aku juga udah masuk Islam, lahu karena Nabi Muhammad, wakatam tuh namun menyembunyikan aku, tapi aku sembunyiin Abu Bakar, Islami akan keislamanku. Kenapa disembunyiin? Khaufan, karena takut, minan nasoro, dari orang-orang Nasrani. Saya takut sama orang-orang Nasrani, takut dibunuh saya, takut dicaci maki, takut dibully. Fala masami maka tatkala mendengar siapa Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, minar rohibi, dari sang rahib, sifatan Nabi, akan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roko maka lunak apa qalbuhu, hatinya Sayyidina Abu Bakar, wastaqu, dan timbul keinginan atau rasa kangen, rasa rindu, rasa pengen yang kenceng, ila ziyaratihi, untuk berkunjung kepadanya, kepada Nabi, untuk ziarah berkunjung kepada Nabi. Wa qaddama, lalu dia datang, ila Makkah, ke Mekah, maksudnya kembali dari perdagangan dia dari Syam kembali ke kota Mekah. Wa talabahu, kemudian mencarinya sampai di kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar langsung mencari Nabi. Fawajadahu, maka kemudian menemukannya, karena kemudian ketemulah Nabi Muhammad. Wa kana, dan adapun Abu Bakar itu yuhibbuhu, menyukai Nabi. Dari pandangan pertama aja Sayyidina Abu Bakar langsung senang sama Nabi. Wah, Nabi Muhammad ternyata orangnya begini, baik. La yasbiru, maka tidak sabar atau tidak bisa, saatan, sesaat saja, min ghairi ru'yatihi, tanpa melihat atau tanpa bertemu dengannya, kepada Nabi. Jadi gak bisa sedikit aja, sebentar aja untuk berpisah sama Nabi. Ya, jadi berpisah sedikit kangen, sebentar doang. Nggak ketemu nih dari maghrib ke isya, kangen. Sholat isya langsung sama Nabi. Dari isya ke subuh nggak ketemu Nabi, langsung kangen. Ya. Nah itu tanda orang yang cinta sama agama, maka dia diberikan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kalian kangen sama Pak Ustadz, sama Umi, sama tuh, nah berarti kalian pengen jadi orang baik, bukan takut, bukan. Ya, jangan kabur. Ibu lagi belok jalan,
Tapi kalau kalian pengen ngaji kok kangen ya, udah lama nih kita nggak ngaji nih, udah bolos kita 3 hari. Nah, itu berarti kalian tanda pengen jadi orang baik. Falama tola, maka ketika telah berlangsung lama apa al-amru, keadaan tersebut, maksudnya Sayyidina Abu Bakar selalu hadir di majelis Rasulullah, ikut ngaji, tapi kagak masuk Islam. Bingung kan? Waktu awal-awal Sayyidina Abu Bakar ngikuti Rasulullah. Qala, maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada satu hari, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kullu yaumin, adapun setiap hari, itu taji'u, kamu datang, ilayya, kepadaku. Wahai Abu Bakar, kamu tiap hari datang pada saya, nanyain tentang Islam, ngaji sama saya. Wa tajlisu, dan kamu duduk ma'i, bersamaku. Lima la taslimu, kenapa engkau tidak masuk Islam? Tapi kenapa nggak mau masuk Islam? Faqala, maka berkata siapa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, lau kunta, jikalah engkau wahai Muhammad itu nabiyan, seorang nabi, fala buddha, maka pastilah, atau tidak bisa tidak, ya, maksudnya pasti, laka, padamu, minal mu'jizati, berupa mukjizat. Gampangnya, wahai Muhammad, kalau kamu nabi pasti kamu punya mukjizat. Nah ini kan baru kenal Nabi Muhammad ya, jadi kagak tahu. Nah, faqala, maka berkata atau bersabda an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad gak ngasih tahu mukjizatnya apa, tapi Nabi bilang, amma takfika, apakah belum cukup bagi kamu? Apa belum cukup bagi kamu? Apa al-mu'jizatu, satu mukjizat, allati ra'aita, yang kamu lihat, fisyami, di kota Syam. Emang gak cukup tuh kamu waktu itu mimpi di kota Syam, kamu makhluk bulan, makhluk matahari. Wa abaroha, dan memberi takbirnya siapa ar-rahibu, rahib. Terus kamu datang ke rahib, rahib tersebut mentakwilkan mimpi kamu, nafsirin mimpi kamu. Emang gak cukup? Wa akhbaruka, lalu mengabarkan kamu an islami, tentang Islam. Terus ngasih tahu tentang bahwa dia itu sudah masuk Islam tuh. Padahal Nabi Muhammad kagak berada di Syam, ya kan? Tapi Nabi Muhammad bisa tahu. Nah itu mukjizatnya Nabi. Falamma sami'a, maka tatkala mendengar siapa Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala, maka berkata beliau, wah ternyata kau tahu ya Rasul, wah hebat juga, berarti kau pasti Nabi nih. Orang beliau Abu Bakar berangkat ke Syam sendiri, kok Nabi bisa tahu kalau dia menemui orang-orang ya Nasrani yang menjadi rahib. Qala, berkata Sayyidina Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa annaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi, wahai Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama, dan masuk Islam Sayyidina Abu Bakar, wa husni islamahu, dan kemudian menjalani Islam dengan baik. Wallahu a'lam. Sambung besok.